Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ya kawan-kawan di channel YouTube Ar-Rahman. Kita kembali membahas permasalahan Satrul Piningit sesuai dengan sudut pandang kita masing-masing di sini. Ya, akan dibahas kali ini oleh kita tentang apakah ibu kota tahun 2024 itu jadi pindah ke Kalimantan. Karena banyak sekali cerita di luar, ada prediksi yang memastikan bakal terjadi pindahnya ibu kota ke Kalimantan tahun 2024. Pokok bahasan kali ini kita akan membahas tentang sudut pandang kita, apakah jadi ibu kota pindah ke Kalimantan tahun 2024. Sebelum kita masuk pembahasan, seperti biasa saya perkenalkan kawan-kawan yang ikut dalam sudut pandang ini. Saya perkenalkan ini Bapak Aziz, kemudian Bapak Asep, lalu ini Bapak Hamid, dan ini Bapak Ubay. Ini kawan-kawan biasa, tempat kita berkumpul, kita memberikan sudut pandang kita masing-masing dan prediksi kita masing-masing. Dan sekali lagi, ini semua hanya sebuah sudut pandang, cara pandang kita tentang situasi tahun 2024. Kita mulai kawan-kawan. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari Bapak Aziz dulu ya. Saya silakan Bapak Aziz. Bagaimana sudut pandang Pak Aziz? Apakah ibu kota kita ini 2024 pindah ke Kalimantan ataukah tidak? Karena kan kemarin kita ngebahas kan akan terjadi sesuatu yang kejadian yang luar biasa menjelang tahun 2025. Nah, bagaimana menurut sudut pandang Pak Aziz? Menurut sudut pandang saya sih Pak, kemungkinan besar ibu kota belum tentu pindah. Oh, jadi kalau pandangan Pak Aziz, ibu kota tetap masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Ya. Itu alasannya kenapa tuh Pak? Karena proses kepemimpinan yang ini kan belum terpilih Pak. Oh, jadi menurut Pak Aziz bakal terjadi penundaan di dalam pemilu nanti di tahun 2024. Iya. Masalah teknis-teknisnya kurang begitu mengerti, tapi yang jelas akan terjadi sesuatu yang membuat tertunda. Iya, bahkan namanya negara itu tidak bisa apapun nggak bisa pindah begitu aja. Oh, begitu. Jadi pada saat tahun 2024 nanti kan terjadi disebut dengan kekosongan kepemimpinan. Iya. Jadi tidak mungkin ada tanpa pemimpin mengambil sebuah keputusan pindah begitu aja. Iya. Apalagi ini bicara tentang negara. Iya. Oke. Kalau Pak Asep bagaimana? Menurut pandangan saya memang pasti akan pindah akan terjadi. Oh, oke. Pindah pasti. Cuma akan baru diprogramkan oleh pemerintah. Itu akan rencananya pasti pindah. Oh iya, pasti pindah ke masih belum bisa, programnya pekerjaannya masih belum selesai. Oke. Menurut pengertian Pak Asep, ibu kota tetap akan pindah, tapi tidak terjadi di tahun 2024. Iya. Jadi karena banyak masalah tentang kepemimpinan yang belum selesai. Betul ya. Oke. Nah, kalau menurut pandangannya Pak Hamid? Menurut saya juga sama. Oke. Nah, sekarang dari Pak Ubay, coba gimana pandangannya? Iya dong, kita ini sudut pandang aja, Pak. Sudut pandang itu bebas kita mengungkapkan kata-kata ini. Apa yang diprogramkan oleh pemerintah bahwa ibu kota tahun 2024 pindah ke Kalimantan. Betul. Ada kemungkinan belum terlaksana. Oke. Jadi menurut prediksi Pak Ubay belum terlaksana tahun 2024. Alasannya kenapa Pak Ubay? Alasannya karena kan belum terbentuknya kepemimpinan. Oh, maksud Pak Ubay belum selesai. Terbentuknya presiden. Oh, jadi terbentuknya sebuah kurikulum kepemimpinan sesuai dengan cerita
yang biasa terjadi. Iya. Jadi belum selesai dalam pemilihan presidennya. Iya, kalau memang udah selesai di dalam kepemimpinan baru itu bisa terlaksana pindah ke sana. Jadi asumsi Pak Obay itu bisa pindah kalau kepemimpinannya selesai dalam hasilnya. Oke. Jadi setelah terjadi pemilu baru bisa diambil sebuah keputusan. Jadi kalau belum pemilu sepertinya agak sulit diambil keputusan. Iya. Jadi tetap berpatokan bahwa ibu kota tetap akan ada di Jakarta Kalau saya di Jakarta tahun 2024. Jadi belum pindah ke Kalimantan. Kalimantan. Nah itu kawan-kawan ya, itu sudut pandang mereka tentang status ibu kota. Karena kan menurut pandangan mereka atau kemarin ini di radio itu kemarin mereka prediksi tahun 2025 munculnya sang SP. Nah sekarang ini saya membahas kepada mereka, meminta sudut pandang mereka tentang bagaimana tuh prosesnya. Apakah ibu kota itu pindah dari Jakarta ke Kalimantan ataukah tidak? Karena kan hubungan antara ibu kota itu sangat hubungan dengan kepemimpinan. Nah, Satrio Piningit, munculnya Satrio Piningit juga berhubungan dengan kepemimpinan. Itu kenapa kita ngebahasnya. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi kepada mereka, meminta pandangan mereka lagi. Ada nggak hal-hal tertentu yang membuat mereka tuh optimis tidak terjadi pemindahan ibu kota itu? Nah, sekarang dari Pak Adis coba. Kira-kira yang membuat sangat-sangat dasar, yang membuat terang dasar bahwa itu tidak akan terjadi pindah, itu apa sepertinya apa ibu kota ini? Ya satu sih Pak, justru kan harus terbentuk dari kepemimpinan dulu. Oh, berarti harus tetap patokannya harus ada pemimpin baru. Iya. Karena namanya satu pemimpin itu pasti bisa mengambil keputusan untuk pemindahannya dari ibu kota dari Jakarta pindah ke Kalimantan. Oke, jadi patokannya tetap harus ada alih generasi dulu. Iya. Kalau tidak ada, tetap tidak bisa diambil keputusan. Iya. Ke situ patokan dasar. Iya. Iya. Kalau Pak Asep apa? Memang juga keputusannya dari kepemimpinan. Tapi kan sudah diprogramkan itu dari pemerintah, itu pasti berjalan. Oh iya. Tetap pasti patokannya tetap harus memang ada Ya. kepimpinannya. Cuma kan program pemerintah juga tetap harus jalan. Jalan. Gitu. Ya. Jadi pada prinsipnya kalau tidak ada pemimpin tetap nggak bisa. Ya. Tetap harus ada pemimpinnya dulu, terjadi pemilihan umum dulu, baru nanti tertutup baru dia bisa melaksanakan. Iya. Ya, itu ya. Ya, baru bisa. Baru bisa. Jadi kalau belum ya nggak bakal bisa. Baru bisa. Iya. Nah, sekarang dari pandangannya Pak Wid, Walaupun pindah itu harus ada memang kepemimpinannya yang sudah jadi, Pak. Oke, jadi suatu sistem organisasi atau pemerintahan sudah jadi, baru mungkin bisa dilaksanakan program pemerintah untuk pindah ibu kota. Iya, iya. Maksudnya begitu kali Pak Wid. Oke. Dari Pak Obay, dasar banget yang membuat meyakini bahwa belum pindahnya ke Kalimantan. Bisa terjadi pindahan ibu kota ke Kalimantan, padahal udah terbentuknya kepemimpinan. Oke. Jadi pada prinsipnya tetap harus ada alih generasi, harus ada kepemimpinan yang sudah terbentuk. Jadi selama belum terbentuk, itu Belum tidak bisa akan- pindah, Pak. Oke. Begitu kawan-kawan ya, ini kesepakatan yang saya kembali bertanya kepada mereka tentang tentang pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Kenapa kita bahas? Karena ini sangat berhubungan dengan kepemimpinan, berarti sangat berhubungan dekat dengan Satrio Piningit. Dan mereka sepakat dengan kawan-kawan yang lainnya mengatakan tetap tidak akan pindah sebelum terbentuk suatu sistem pemerintahan yang ada. Jadi kalau selama belum terbentuk sistem pemerintahan yang ada, dan itu kemungkinan besar belum bisa pindah ke Kalimantan. Begitu kesimpulannya kawan-kawan ya. Saya sudah merangkum semuanya, menyepakati bahwa akan terjadi ibu kota pindah ke Kalimantan dengan asumsi bahwa harus terbentuk sistem pemerintahan yang ada. Jadi terbentuk pergantian kepemimpinan yang sudah jadi. Nah sebelum itu ya, tidak mungkin terjadi pindah ibu kota. Oke ya, saya rasa ini cukup ya kita semua ya. Oke kawan-kawan ya, saya rasa cukup ya pembicaraan kita, sudut pandang kita tentang apakah pindah ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan atau tidak. Itu dari sebuah sudut pandang, bukan sesuatu yang harus, bukan sesuatu yang mutlak.
Saya atas nama pribadi juga atas nama kawan-kawan, apabila ada perkataan saya yang salah atau perkataan kawan-kawan yang salah, saya minta maaf lahir batin dunia akhirat. Semoga ini sudut pandang kami masing-masing ini bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang lain. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.